Video observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen SDM diterapkan di lingkungan sekolah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui secara nyata mengenai teori SDM pendidikan yang telah kita pelajari di perkuliahan. Metode yang kita lakukan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, serta pengamatan langsung di lapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak sekolah, sementara dokumentasi kita melakukan pengumpulan data terkait suatu organisasi, tenaga, baik maupun organisasi-organisasi serta program-program untuk menunjang kualitas sumber daya manusia di sekolah. SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan tertua di Indonesia dengan semangat TICS atau The Industrial Culture School, yaitu sekolah berbasis budaya industri. SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan sekolah menengah kejuruan yang terus konsisten menghasilkan lulusan yang profesional sesuai dengan kebutuhan industri dan masa depan, dengan mengembangkan kurikulum berbasis teaching factory serta mengembangkan budaya literasi numerik, digital, finansial, sains, dan bahasa. SMK Negeri 2 Yogyakarta juga memiliki banyak mitra industri serta kelas industri dari bidang manufaktur sampai industri digital. Sebagai salah satu lembaga pendidikan dengan sumber daya dan prestasi yang dimilikinya, SMK Negeri 2 Yogyakarta menjadi institusi pendidikan kejuruan formal yang memiliki layanan prima, unggul dalam mutu, tinggi dalam prestasi pada revolusi industri dan kemajuan zaman ini. Saya Dr. Andes Agus Waluyo, Master Engineering, Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan profil singkat SMK Negeri 2 Yogyakarta. SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki 10 kompetensi keahlian, yaitu Teknik Geomatika, DPIB, KGS, TITL, Teknik Audio Video, Mekatronika, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Pemesinan, SIJA, dan DKV. Di dalam menyiapkan alumni, kami memiliki visi menghasilkan tamatan yang unggul, berwawasan lingkungan, berkarakter, dan berbudaya saing global. SMK Negeri 2 Yogyakarta juga memiliki kelas industri seperti PT Komatsu Indonesia dengan program Link and Match-nya, PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI, PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Indonesia atau MMKI dengan Mitsubishi School Program, PT Indonesia Indikator dengan Link and Match, PT Abdex dengan Link and Match, PT Hino Motor Sales Indonesia atau PT HMS dengan Partnership School Program, PT Cipta Futura dengan Link and Match, PT Samsung Elektronik Indonesia dengan Samsung Tech Institute, PT Bina Pertiwi dengan Link and Match Program, PT Hartono Istana Teknologi atau PT Polytron dengan Link and Match,
SMK Negeri 2 Yogyakarta juga melakukan kerjasama dan rekrutmen dengan perusahaan bonafit di Indonesia seperti PT Kalimantan Prima Persada atau KPP, PT Pama Persada, PT Hexindo, PT Kanitra Mitra Utama atau Kamaji, PT Telkom Akses, PT Citranet, PT Gramedia Group, PT Nihon Senkei Indonesia, PT Mayora, PT United Tractor, PT Trakindo Utama. SMK Negeri 2 Yogyakarta juga bekerja sama dengan college di luar negeri, antara lain college vokasional di Malaysia dan Thailand. Didukung dengan fasilitas yang memadai dan kegiatan ekstrakurikuler yang maksimal, mampu menambah pengetahuan dan keterampilan sesuai minat dan bakat siswa untuk menumbuhkan kemampuan individu yang multi talenta. MC di puncak, sejati Gunung Sumbing mengucapkan selamat ulang tahun. SMK Negeri 2 Yogyakarta dengan semangat di Industrial Culture School telah menorehkan banyak prestasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional yang membawa nama besar SMK Negeri 2 Yogyakarta. SMK Negeri 2 Yogyakarta. Oke, Ibu sebelumnya mau minta waktunya ini terkait observasi kami. Mungkin Ibu bisa dibantu sedikit perkenalan Ibu ini di sekolah ini sebagai apa gitu. Jadi saya Juan Mursi, di sekolah ini kemarin 6 tahun itu menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Kemudian sejak bulan Juli 2025 per 1 Juli Bu Suci menjadi koordinator sumber daya manusia. Selain jadi koordinator SDM sendiri, apakah Ibu juga ada ngajar Bu di sini? Ya, Bu Suci sebagai tugas pokok utamanya sebagai guru matematika. Betul Ibu, karena memang kan tujuan kami ke sini, kita juga tahu nih SMK Negeri 2 ini juga SDM-nya juga prestasinya juga banyak nih Ibu. Nah mungkin dari Ibu bisa bantu ceritakan ke kami Bu, bagaimana sih manajemen sumber daya manusianya di sini gitu Ibu. Ya, jadi bagaimanapun juga seorang guru itu tugas pokok utamanya kan di sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta itu ada 2 pegawai ya, yang satu guru, yang satu karyawan.
Nah, guru itu disebut tenaga pendidik, karyawanan disebut tenaga kependidikan. Nah, dari tenaga pendidik atau guru itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ASN ya. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, yang terakhir adalah guru tidak tetap atau guru yang bukan ASN dan dia juga bukan PNS dan bukan P3K, karena memang regulasinya walaupun tidak boleh ada guru tidak tetap, tetapi sisa-sisa sebelum aturan itu berlaku kan masih ada. Nah, jadi tugas pokok seorang guru itu utamanya mengajar. Nah, mengajar itu kan minimal 24 jam pelajaran, tetapi kan peran ganda seorang guru kan nggak mungkin bisa dilepas dari tugas tambahan. Nah, tugas tambahan juga diatur dalam regulasinya, ada kalau sekarang di Permendikdasmen nomor 11 yang mengakomodir ada tugas tambahan yang ekuivalen jam dan ada yang tidak ekuivalen. Yang ekuivalen jam itu kalau seorang wakil kepala bidang kurikulum itu tugas mengajarnya jam linearnya itu 12, tugas tambahannya 12. Nah, demikian juga ketua program keahlian. Nah, SMK 2 terdiri dari 9 program keahlian dan 10 konsentrasi keahlian. Nah, ini kan tidak mungkin kan manajemennya dilepas, pasti ada orang yang bertanggung jawab. Nah, dari 2 orang ini kan kalau karyawan kan tidak mungkin, maka diambillah guru yang bertugas sebagai wakil kepala, kemudian bertugas sebagai ketua program keahlian, kemudian ada ketua bengkelnya, kapengnya yang bertanggung jawab terhadap praktek karena kita sekolah vokasi. Nah, di situ juga kelas-kelasnya kan romelnya ada 73 nih. Harus ada pengelola atau namanya wali kelas. Nah, wali kelas ini punya pengakuan ekuivalen jam mengajarnya adalah 2 jam. Tapi kalau Kaprok dan Waka, ketua program keahlian itu 12 jam. Terus Kapeng bagaimana? Kapeng tidak ada ekuivalen jam. Demikian juga koordinator SDM. Nah, begitu. Tapi beberapa waktu yang lalu seorang Kapeng itu bisa juga diakui untuk ekuivalennya 12 jam. Dengan perubahan regulasi karena semakin sedikitnya jam mengajar produktif atau kejuruan, maka Kapeng juga diakui 12 jam. Tadi awalnya tidak. Jadi Waka, Kaprok, kemudian Kapeng itu bisa diakui 12 JP ekuivalen. Ini terkait dengan bagaimana mengelola guru terkait pengakuan jam linearnya untuk profesionalitasnya atau untuk linearitas di info GTK terkait dengan tunjangan sertifikasi. Tapi kalau seorang guru mengajar itu minimal 24 sampai 40 sebenarnya. 40 itu maksimal. Setelah itu dianggap kemampuannya kan sudah tidak bisa lah lebih dari 40, tetapi realitanya dengan kekurangan guru bahasa Inggris di SMK 2 ada guru bahasa Inggris yang mengajar 40 JP. Nah, tapi jam belajar siswa itu per minggu 48 JP sampai 50 JP gitu. Itu terkait pengelolaan di gurunya ya. Sementara di karyawan itu ada karyawan yang khusus mengelola misalnya gaji guru, kemudian yang namanya bagian kepegawaian juga ada terkait dengan karir guru, membantu bagaimana guru bisa mengajukan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat. Nah, kemudian ada juga karyawan yang ditempatkan di masing-masing jurusan. Sebenarnya namanya toolman sebenarnya, tetapi kami di SMK 2 tidak ada toolman khusus karena kan toolman itu harus keterampilan. Nah, tetapi seadanya aja karyawan yang ada ditempatkan di jurusan untuk membantu pembelajaran praktek, menyiapkan alat-alatnya begitu. Selain yang karyawan yang ditempatkan di masing-masing unit kerja, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, kemudian wakil kepala bidang saplas dan wakil kepala bidang humas. Pak Arianto kan di humas kan, panjenengan dilayani Pak Mas Sabto kan. Tugasnya apa? Nah, Mas Sabto membantu
pekerjaan dari humas terkait surat menyurat, terkait dunia kerja, terkait praktek. Nah, kalau yang di kurikulum ya nanti terkait siswa kan butuh ijazah, butuh rapot, butuh pengolahan nilai UKK, pengolahan nilai rapot. Jadi terkait pekerjaan-pekerjaan ini di masing-masing waka dibantu oleh tenaga kependidikan. Lah kenapa kok gurunya nggak bisa mangsal? Nggak bisa, karena kan selain tugasnya di situ kan harus mengajar. Tugas pokok utamanya kan mengajar. Halo, perkenalkan nama saya Lakesa Sekarhani dari kelas 10 di kampus 1. Perkenalkan nama saya Lati Farsadiani dari kelas 10 di kampus 1. Nah, boleh diceritain nggak sih kenapa milih masuk buat di SMK 2 ini? Kalau alasan utamanya karena saya direkomendasiin sama orang tua dan kakak saya, karena kebetulan kakak saya juga sekolah di sini dan kita punya minat dan bakat yang sama, yaitu dalam menggambar dan desain. Oke, kan kalian ini kelas berapa tadi? Kelas 10 ya? Nah, untuk boleh kasih penilaian dong terhadap gurunya, gimana kepuasan kalian untuk cara mengajar guru di sini? Kalau secara garis besar guru di sini itu udah cukup baik, tapi emang ada beberapa guru yang kebanyakan cerita dan kadang ngasih tugasnya tuh kurang jelas, tapi emang udah rata-rata udah bagus. Terus juga alhamdulillah dengan walaupun gurunya di sini nggak perfect banget, tapi adalah yang udah bisa membantu kita buat berkembang. Oke, makasih ya. Dadah dulu ke kamera. Dadah.
dong guys. Hai kids. Hai Kis. Yes, Kis. Makasih. Terima kasih. BTS saja. Stop. Nih tuh. Kamu juga iya dong. Kacap dulu ya kak. Hujan beneran cong. Ayo kak sini, ayo. Ayo gengs, ayo gengs. SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa pasti bisa. Istimewanya jempol, terus pastinya genggam bisa, terus tepuk tangan. Jadi ada yang pimpin SMK Negeri 2 Yogyakarta, baru maju. Istimewa pasti bisa. Oke, ya. Ibu boleh, yuk. Itu sudah disedia? Yuk. SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa pasti bisa. Itu jatuhnya. Kalau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil observasi kami terkait manajemen SDM pendidikan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pertama-tama, perkenalkanlah saya sendiri Nur Indah Alfiana dengan akhiran 169. Saya Dea Vanessa Faperi dengan NIM akhiran 153. Dan saya Didi Widiarti dengan NIM akhiran 154. Untuk yang pertama yaitu pengertian SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan memberikan kontribusi bagi organisasi, fokus pada kemampuan, keahlian, motivasi, dan produktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian manajemen SDM pendidikan. Manajemen SDM pendidikan adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengevaluasi tenaga pendidik serta kependidikan agar tujuan sekolah tercapai secara efektif dan efisien. Fokus utamanya yaitu mutu guru, motivasi kerja, dan pengembangan profesionalisme. Kemudian tujuan manajemen SDM. Yang pertama yaitu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. 2. Meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. 3. Mengembangkan potensi karyawan. Dan yang keempat, menjaga hubungan kerja yang harmonis. Kemudian fungsi manajemen SDM pendidikan. Yang pertama, perencanaan SDM, yaitu menentukan kebutuhan dan staf. 2. Rekrutmen dan seleksi, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. 3. Pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kompetensi guru dan staf. Yang keempat, penilaian kinerja evaluasi kinerja secara berkala. 5. Kompensasi dan penghargaan, yaitu sistem intensif yang adil. Dan yang terakhir, keenam, yaitu pemeliharaan hubungan kerja, membangun iklim kerja yang harmonis. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Derin. Yaitu profil SMK Negeri 2 Yogyakarta, berlokasi di Jalan AM Sangaji nomor 47 Cokrodini Keratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233. Yang memiliki visi, misi, dan moto. Visi sekolah menghasilkan tamatan yang unggul, berwawasan lingkungan, berkarakter, dan berdaya saing global. Moto atau slogan, pelayanan prima, unggul dalam mutu tinggi dan dalam prestasi. Slogan tambahan, SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa, pasti bisa. Untuk program keahlian dan kurikulum, sekolah ini memiliki berbagai kompetensi keahlian di antaranya sesuai profil tamatan yang tercantum. Bidang teknologi dan rekayasa, seperti geomatika, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, desain pemodelan dan informasi bangunan, instalasi tenaga listrik, audio-video, permesinan, teknik kendaraan ringan otomotif. Lalu bidang teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer dan jaringan, multimedia, sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum 2013 atau K13 untuk kelas 10 dan 11. Implementasi manajemen SDM di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Manajemen perencanaan dan pengorganisasian SDM di SMK Negeri 2 Yogyakarta dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tenaga pendidik atau guru. Yang kedua, tenaga kependidikan atau karyawan. Tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Yogyakarta dibagi menjadi tiga. Yang pertama, guru PNS, yang kedua, guru P3K, dan yang ketiga, guru tidak tetap. Dengan jumlah keseluruhan 137 guru.
Tugas pokok, yaitu melakukan kegiatan mengajar minimal 24 jam pelajaran. Tugas tambahan, tugas di luar kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh kepala sekolah dan diakui sebagai bagian dari beban kerja guru untuk memenuhi jam mengajar. Hukum yang mengatur, yang pertama, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawasan sekolah. Yang kedua, Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang ketiga, PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Contoh tugas tambahan, Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu mengatur kurikulum kejuruan dan praktik industri. Yang kedua ada Kepala Bengkel Otomotif, menjamin kelayakan alat praktik siswa, Koordinator PKL Industri, menyusun jadwal dan evaluasi magang siswa, pembina ekstrakurikuler robotika atau kewirausahaan, dan yang terakhir guru pengelola e-raport dan LMS sekolah. Tenaga kependidikan staf tata usaha atau TU meliputi yang pertama laporan atau teknis laboratorium, yang kedua kepala perpustakaan, yang ketiga petugas kebersihan dan keamanan sekolah atau satpam, yang keempat operator dapodik atau data pendidikan, yang kelima bendahara pos atau keuangan, yang keenam petugas sarana dan prasarana, dan yang ketujuh tenaga administrasi jurusan. Dengan jumlah keseluruhan 38 tenaga kependidikan staf TU. Yang selanjutnya ada terkait pengembangan kompetensi guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang pertama yaitu program dari direktorat, yaitu berjudul upskilling dan reskilling. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru kejuruan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Guru tidak hanya diberi teori, tetapi juga praktek langsung di dunia industri pendidikan. Ada proses in dan on, belajar di lembaga dan di industri. Tujuannya agar guru mampu mengintegrasikan keterampilan industri ke pembelajaran di kelas. Yang kedua, untuk sasaran programnya sendiri, hanya untuk guru produktif kejuruan mata pelajaran umum, seperti guru matematika, bahasa Indonesia, dan lainnya. Kemudian, untuk guru yang lain belum mendapatkan upskilling, tapi bisa melalui pengembangan diri melalui program lain seperti PNM, yaitu Platform Merdeka Mengajar, dan PTK, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kurikulum dan penyesuaian mata pelajaran. Dalam kurikulum P3, beberapa guru umum seperti bahasa Inggris, matematika, dan IPA disesuaikan agar mendukung kebutuhan kejuruan. Artinya, materi umum dikontekstualisasikan sesuai capaian pembelajaran CP, jurusan produktif. Yang keempat, pengembangan kompetensi guru melalui PNM atau PTK tadi yang sudah saya sebutkan. Guru bisa belajar melalui mandiri tentang profesionalisme, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Disediakan video, contoh pembelajaran, dan materi reflektif untuk pelatihan mandiri. Yang selanjutnya, peran sekolah dan unit SDM sendiri. Sekolah aktif menyelenggarakan diklat internal, contohnya pelatihan tentang pendampingan psikologi siswa karena banyak siswa mengalami stres atau depresi. Yang kedua, pembentukan guru yang bahagia agar mampu membimbing siswa secara emosional. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan dalam komunitas belajar sekolah atau kombel. Nah, yang keenam ada kombel tadi dan MGMP. Guru mengembangkan kompetensi melalui kombel, komunitas belajar sekolah, MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Contoh kegiatannya sendiri, penyusunan perangkat ajar, administrasi pembelajaran, dan soal PKA, tes kompetensi akademik. Nah, kolaborasi antar guru ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang nomor 7, belajar mandiri dan dukungan pemerintah. Guru didorong untuk belajar mandiri selalu melalui platform online. Kemudian pemerintah menyediakan hari atau jam belajar guru untuk kolaborasi antar guru. Tujuannya antara ini yaitu guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kesimpulannya sendiri dari hasil observasi yang kita dapatkan di SMK Negeri 2 Yogyakarta, manajemen SDM atau sumber daya manusia di SMK Negeri 2 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan cukup baik dan struktur. Sekolah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai program peningkatan kompetensi seperti upskilling dan reskilling.
kegiatan komunitas belajar atau kombel, serta pelatihan yang mendukung profesionalisme guru. Sistem rekrutmen dan penilaian kerja juga berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti pemerataan pelatihan bagi tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga non-ASN secara keseluruhan, SMK Negeri 2 Yogyakarta telah berhasil membangun iklim kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan. Namun, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar manajemen SDM dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja, teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Dengan penguatan perencanaan, digitalisasi, administrasi SDM, dan peningkatan kapasitas, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, sekolah ini berpotensi menjadi model pengelolaan SDM yang efektif dan berkelanjutan di pendidikan kejuruan. Nah, ini berupa dokumentasi ketika kita observasi di SMK Negeri 2 Jakarta, ada tampak bangunan di SMK Negeri 2 Jakarta, dan ini ada dokumentasi Ibu Suci selaku Kepala SDM di SMK Negeri 2 Jakarta. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, bila ada kurang dan salah yang mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.